Tasya Nurmaranti dari Indo Relawan. Biasanya nih, teman-teman komunitas yang aku temuin nih sering sekali curhat gitu ya ketika mereka mencari relawan untuk komunitasnya. Biasanya kan teman-teman komunitas ini butuh relawan ya untuk mendukung program-program sosial teman-teman atau yang ngebantuin teman-teman untuk bikin suatu kegiatan. Nah, kita harus tahu dulu nih di sini biasanya nih banyak sekali tantangannya atau kendalanya ketika berurusan dengan teman-teman relawan gitu ya. Banyak yang curhat juga, waduh ini aku udah nyari relawan, udah banyak yang daftar, tapi kenapa ya pas datang briefing tuh kok yang datang cuman sedikit, kayak misalnya yang daftar 50 tapi yang datang cuma 10 gitu ya, kenapa ya? Atau mungkin kenapa ya nggak dapet relawan yang sesuai dengan kriteria, misalnya nyari relawan yang memang butuh skill tertentu, atau udah dapet yang relawan yang bagus nih pas interview, pas dites, wah bagus banget, tapi kenapa jarang datang ya gitu. Nah itu banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Dan dari tantangan-tantangan ini kita berusaha untuk membahasnya, atau kita cari tahu nih formula apa ya yang tepat untuk memanage teman-teman relawan gitu. Karena sebenarnya relawan ini kan di suatu komunitas itu untuk membantu ya, jangan sampai teman-teman relawan ini justru merepotkan teman-teman komunitas gitu. Jadi di kali ini aku akan membahas tentang manajemen relawan, akan ada tentang kerangka manajemen relawan, yaitu 6R. Yang pertama ada reflection, yang kedua itu ada regulate, yang ketiga recruit, yang keempat rock the job, yang kelima reward, dan yang keenam itu retention. Nah, aku akan ngebahasin di video ini dua R dulu ya. Yang pertama itu reflection. Nah, di reflection ini sebenarnya refleksi ya, kita melihat ke belakang bagaimana pengalaman teman-teman bekerja bersama relawan sebelumnya. Pertama mungkin menyenangkan atau enggak, itu yang kedua teman-teman harus tahu dulu nih relawan itu sebenarnya di posisi di dalam sebuah komunitas itu sebagai apa sih? Apakah yang pertama sebagai penggerak atau yang kedua sebagai penunjang? Nah, bedanya apa nih? Yang pertama penggerak. Penggerak ini artinya adalah ketika tidak ada relawan, itu komunitasnya nggak bisa jalan. Jadi yang menggerakkan itu adalah relawan. Nah, biasanya kan komunitas ini banyak ya jenisnya, ada yang komunitas besar, ada yang komunitas kecil. Nah, biasanya di komunitas-komunitas yang baru, itu biasanya relawan-relawannya itu bergerak sebagai penggerak gitu ya. Jadi kalau nggak ada teman-teman komunitas ini, misalnya komunitas yang biasanya ngajar anak-anak gitu, yang anak-anak marginal, kalau nggak ada relawannya, ya nggak jalan programnya, karena relawannya di sini adalah sebagai penggerak. Itu contohnya. Nah, yang kedua itu penunjang. Nah, penunjang di sini biasanya sih di organisasi yang memang sudah established ya, yang udah besar itu biasanya punya beberapa staff yang memang bekerja sebagai bekerja penuh waktu di organisasi tersebut sebagai karyawan gitu. Jadi meskipun ini adalah organisasi sosial, itu teman-teman di situ juga biasanya teman-teman organisasi ini misalnya yayasan itu tetap membutuhkan relawan untuk menunjang. Nah, biasanya di sini kita disebutnya penunjang. Jadi teman-teman relawan ini membantu teman-teman organisasi yang memang sudah besar dan bergerak di isu sosial untuk membantu menunjang program-program sosialnya. Itu contoh ya yang kedua. Jadi ada teman-teman harus cari tahu dulu ini teman-teman relawan ini akan sebagai penggerak atau penunjang, dan bagaimana pengalaman teman-teman sebelumnya bekerja bersama relawan. Nah, dari sini kita akan berangkat yang kedua ke regulate. Nah, regulate ini teman-teman harus tahu juga, jadi kita harus istilahnya punya regulasi ya. Kita harus menentukan dulu nih regulasi di organisasi ini untuk mengelola relawannya itu seperti apa ya. Pertama mungkin kita harus lihat dulu budaya organisasi kita, budaya komunitas kita. Apakah memang kita komunitas yang santai atau kita komunitasnya maunya yang tegas nih sama relawan, harus A, harus B, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi teman-teman harus menentukan dulu bagaimana budaya organisasi atau budaya komunitas teman-teman. Yang kedua juga kita harus punya panduannya. Itu bisa dibilang kayak semacam ya, kalau kita bilang bisa handbook, bisa buku untuk mengelola relawan. Nah, jadi teman-teman di situ harus punya pegangannya ketika nanti teman-teman membutuhkan relawan. Oh, ini step-step yang harus dilakukan. Berisi tentang budaya organisasi, penjelasan siapa komunitas ini, bergerak di isu apa, dan lain-lain. Nah, pegangan ini juga teman-teman nanti bisa share ke relawan-relawan baru di setiap batch yang teman-teman bikin. Nah, yang ketiga ini kita harus punya
penting banget koordinator relawan. Koordinator relawan ini yang istilahnya akan menjadi kakak mentor atau teman juga sih sebenarnya, yang membantu mengelola relawan. Jadi kalau relawan-relawan punya pertanyaan, mereka pengen nanya, mungkin kalau nanya masih takut-takut, pengen curhat juga atau pengen sharing sesuatu, bisa ke koordinator relawan ini. Jadi teman-teman harus menyiapkan regulasinya itu tadi ya, tentang budayanya seperti apa, panduannya, dan juga koordinator relawannya. Yang kelima itu adalah reward gitu ya. Jadi sebenarnya reward ini adalah bentuk apresiasi yang kita berikan kepada relawan yang sudah membantu organisasi teman-teman nih. Mereka udah meluangkan waktu, udah meluangkan tenaga. Nah, karena kita tidak jadi relawan itu tidak didorong oleh keuangan gitu ya, kita nggak ngasih uang, nah kita bisa kasih apresiasi bentuknya lain gitu. Jadi ada dua nih, ada yang bentuknya tangible atau fisik. Misalnya teman-teman bisa juga memberikan merchandise organisasi kalau punya ya, misalnya kasih kaos, kasih pin atau gantungan kunci, apapun yang memang dimiliki oleh teman-teman teman-teman komunitas. Nah, yang kedua itu misalnya sertifikat gitu. Seringkali kan biasanya tuh banyak teman-teman relawan yang nyari sertifikat gitu. Sebenarnya nggak masalah ya, asalkan memang jelas sertifikatnya ini untuk apa gitu. Jadi teman-teman bisa ngasih bentuknya yang cetak atau mungkin yang e-sertifikat aja, mereka juga sudah seneng kok gitu diberikan apresiasi seperti itu. Nah, yang kedua ini yang bentuknya intangible ya, yang bukan fisik. Jadi sesuatu yang bisa teman-teman berikan. Misalnya teman-teman bisa bilang di komunitas ini itu kita sangat kekeluargaan kok gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan suasana yang kekeluargaan, atau teman-teman relawan nanti akan mendapatkan kesempatan bisa mentoring sama foundernya gitu, atau akan dikenalin kalau ada kegiatan-kegiatan dari luar gitu akan ikut diundang gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menjual rewardnya ini ketika rekrutmen gitu. Jadi bisa dikasih tahu relawan nanti yang terdaftar ini akan dapat ini akan dapat sertifikat, dapat merchandise, atau juga bisa bilang nanti akan dapat pelatihan misalnya workshop atau training gitu, atau mungkin bisa dapat mentor dari foundernya langsung. Nah, itu sebenarnya bisa dijual untuk menarik relawan supaya tertarik daftar atau gabung di komunitas teman-teman. Untuk reward ini teman-teman itu harus lihat nih siapa yang pas untuk mendapatkan reward. Misalnya hal-hal yang mungkin sifatnya intangible, yang kayak workshop atau training, kita fokusin aja nih untuk relawan yang memang udah mungkin setahun berkontribusi di komunitas. Nah, jadi ketika teman-teman komunikasikan itu, teman-teman relawannya jadi lebih, oh ya gue mau nih dapetin trainingnya, gue harus rajin datang gitu. Jadi teman-teman bisa mengutarakan itu juga supaya teman-teman relawan itu juga tahu, oh ketika gue akan membantu ini, gue akan mendapatkan ini loh gitu. Jadi bersifatnya terbuka aja gitu. Jadi komunikasikan aja apa yang akan diberikan dari komunitas ke relawan. Nah, itu yang berhubungan dengan reward. R yang kelima, R yang keenam ini yang terakhir, retention gitu ya. Di retention ini sebenarnya ketika teman relawan itu sudah selesai bekerja gitu ya, sudah selesai nih misalnya masa tugasnya di komunitas, gimana ya supaya bisa teman-teman relawan ini misalnya yang bagus-bagus banget nih bisa tetap membantu komunitas. Nah, di sini mungkin koordinator relawan bisa istilahnya menawarkan mungkin ya tanggung jawab lebih gitu. Jadi istilahnya kayak naik gitu ya, naik kelas gitu. Jadi mungkin teman-teman justru bisa nawarin di sini kayak lo bagus nih megang bagian ini gitu, gue mau dong naikin lo mungkin jadi koordinator untuk divisi ini. Nah, teman-teman utarakan aja tuh ketika teman-teman lihat nih relawan ini bagus, diajakin aja untuk gabung lebih lama lagi dengan posisi yang berbeda gitu, jadi koordinator. Kalau tadinya jadi staff, naik jadi koordinator, atau mungkin nanti bisa jadi BPH-nya gitu, BPH-nya komunitas. Nah, di situ teman-teman bisa kasih untuk supaya sebenarnya menjaga relawan-relawan yang bagus-bagus ini untuk tetap berada di organisasi. Atau misalnya kayaknya nih udah selesai nih, memang udah nggak bisa lagi karena waktu atau mungkin ada kesibukan lainnya. Nah, teman-teman, kalau saran aku sih mungkin bikin satu grup yang memang isinya relawan-relawan yang udah pernah bergabung. Jadi ketika ada teman-teman ada kebutuhan, misalnya teman-teman butuh publikasi untuk eventnya komunitas atau butuh sesuatu, ada wadahnya gitu. Jadi nggak hilang-hilangan, jadi tetap terjaga komunikasinya di situ. Nah, itu bisa tetap dijaga supaya kelihatan nih kalau ketika butuh sesuatu, oh kita punya relawan-relawan yang siap untuk membantu komunitas gitu. Jadi itu aja sih dari aku. Nah, oke, aku Asa pamit ya. Terima kasih. Dadah.
you.